Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kawan Susi, kita bertemu lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Untuk pelaksanaan syuting Susi Cek Ombak kali ini, kita semua sudah melaksanakan prokes kesehatan yang diharuskan dalam penanganan COVID-19. Yaitu semua kita sudah cek antigen dan juga memastikan bahwa seluruh tim kita tidak ada satupun yang tertinggal dalam swab tes antigen maupun PCR. Supaya kita semua bisa aman dan tidak terinfeksi oleh virus COVID-19. Dan jangan lupa jaga prokes, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Jangan sampai kita menulari atau kita tertulari oleh COVID-19. Walaupun Omikron ini termasuk yang dikatakan tidak terlalu harmful dalam simptomnya. Tetapi kita juga tahu WHO baru memberikan peringatan terakhir bahwa ada varian baru yang termasuk varian of concern, yaitu son of Omicron, di mana lebih mudah terinfeksi dan infeksinya lebih parah. Jadi selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini saya akan wawancara Bapak Menkes Budi Sadikin tentang situasi terkini meningkatnya penularan virus COVID-19 Omicron. Di mana kemarin sempat bor rumah sakit juga naik dan juga beberapa kasus di segmen usia lansia itu angka kematiannya agak lumayan naik. Nah, kita wawancara dengan beliau dan kita tanya beberapa hal yang selama ini mengganggu benak kita. Selamat sore Pak Budi, Pak Menkes, apa kabar? Selamat sore Bu Susi, selamat sore. Iya. Nah Bapak, dari banyak pertanyaan dari kawan Susi, dulu wawancara sudah lama sekali sebelum varian Delta. Nah, jumlah vaksinasi booster dalam 1 bulan telah dilaksanakan, namun penerimanya kan baru 5 juta Pak. Dari sekian persen target. Bagaimana update terakhir daripada pelaksanaan vaksin booster itu sendiri? Memang Bu, vaksinasi booster ini kita baru mulai di awal Januari ya tahun ini. Sampai sekarang sudah 5 jutaan yang kita vaksinasi. Memang kita memprioritaskan yang lansia dulu di awalnya. Untuk bisa memastikan mereka terproteksi, karena yang masuk rumah sakit dan yang wafat dengan adanya gelombang yang baru ini kita lihat mayoritasnya lansia. Tetapi dengan perkembangan Omikron yang cepat luar biasa di beberapa kota, kita sekarang sudah memutuskan bahwa semua yang sudah disuntik dosis kedua 6 bulan yang lalu, berapapun usianya, 18 tahun ke atas, itu boleh suntik booster. Jadi saya rasa nanti akan ada percepatan di bulan Februari ke depan Bu. Oke, nah selama ini kan daripada masyarakat banyak pertanyaan. Publik ini mempertanyakan apakah perlu booster itu. Apakah kita memang wajib untuk melaksanakan booster ini untuk alasan kesehatan ataukah alasan lainnya. Nah menurut Bapak bagaimana? Memang hasil penelitian dari teman-teman di ITAGI ya, itu koordinasinya ada di Profesor Cici di Universitas Padjadjaran, kita melakukan uji efektivitas booster ini. Jadi sesudah suntik vaksinasi dosis kedua, kemudian antibodi kita kan timbul Bu. Ya. Ada ukurannya namanya titer antibodi. Jadi diukur berapa sih kadar antibodinya. Nah rata-rata itu di level antara 50 sampai 200-an. Ya. Kalau kadang-kadang orang bertanya berapa sih level titer antibodi yang bisa memberikan proteksi. Memang sampai sekarang secara jurnal ilmiahnya belum resmi disebutkan satu angka. Tetapi yang kita bisa pakai patokan dulu, waktu plasma konvalesen masih dipakai, yang boleh menjadi donor plasma konvalesen adalah yang titer antibodinya di atas 250.
Jadi itu yang dipakai sebagai estimasi lah, titer antibody yang bisa memberikan level proteksi yang cukup baik. Nah, dari pengalaman atau penelitian tim-tim Unpad, begitu kita suntik booster, itu average-nya dari 250 naik ke 8.000, Bu. Ada juga yang naik sampai 10.000. Jadi memang ini membuktikan bahwa titer antibody sesudah booster itu naiknya sangat tinggi. Dan yang penting berikutnya adalah bertahannya cukup lama, Bu. Karena titer antibody ini kalau kita sudah suntik kedua kan kemudian turun. Dan itu kita amati waktu Omicron terjadi, ini di Israel yang vaksinasinya cepat ya, dan di Singapura yang vaksinasinya cepat, kok kasusnya naik tinggi. Setelah kita lihat karena mereka justru vaksinasinya duluan gitu. Sehingga dengan demikian penurunan dari antibodinya membuat bahwa virus yang barunya bisa masuk ke komunitas di Israel dan di Singapura. Demikian, Bu. Jadi kadang-kadang terlalu dini juga tidak bagus. Tapi terlalu terlambat juga banyak korban kan Pak Menkes. Betul. Jadi has to be on the right time. Ya, harus on the right moment gitu ya Pak Menkes. Pak Menkes, ini kita juga ada pertanyaan. Setelah beberapa hari ini kita dengar vaksin merah putih sudah masuk uji klinis pertama. Rencananya vaksin merah putih akan digunakan untuk booster kepada anak-anak. Bagaimana informasi jelasnya dan bagaimana target penyuntikannya rencananya Pak Menkes? Jadi memang produksi vaksin itu Bu ada 3 tahap ya. Tahap yang paling awal dan paling sulit adalah tahap research and development. Outputnya adalah bibit vaksin atau bahasa Inggrisnya seed vaccine. Kalau ini udah selesai tahap pertama, ada tahap kedua. Tahap kedua adalah upstream manufacturing. Jadi pabrik di sisi hulu. Bahan bakunya dari bibit vaksin atau seed vaccine, outputnya adalah bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk gelondongan-gelondongan besar atau tong-tong besar. Nah, tahap ketiga atau proses yang ketiga biasa disebut fill and finish. Ini inputnya adalah bulk vaksin, outputnya adalah ready to use vaksin. Jadi vaksin yang besar-besar tadi diproses sedikit, kemudian dimasukin ke tabung-tabung kecil-kecil siap untuk dipakai. Untuk informasi teman-teman, sahabat Susi, bahwa kayak Bio Farma dengan Sinovac itu yang dilakukan adalah yang tahap ketiga saja. Jadi dia import bulk vaksinnya dari Sinovac, kemudian dia campur sedikit, dia masukin ke botol-botol kecil siap untuk disuntikan. Ya. Sedangkan vaksin yang kita lakukan uji klinis yang dibantu oleh pemerintah, itu vaksin kerjasama Universitas Erlangga dengan Biotis. Ini mulainya dari awal, jadi mulai dari research and development-nya, dia produksi bibit vaksinnya dia bikin bulk vaksinnya dia packaging jadi ready to use vaksin. Ini sekarang sudah mulai kemarin uji klinis tahap satunya di Surabaya, bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo di sana, dan rencananya itu uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3 bisa selesai kira-kira Juli Agustus, Bu. Persoalan yang banyak ramai kemarin di media sosial, permainan mafia di dalam hal tes PCR. Kami menyadari, Bu, bahwa ramai sekali isu ini masuk. Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan untuk segera ditangani. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi tentang obat. Kemarin banyak yang kena Omicron ini mendapatkan obat Faxipirafir dan Molnupiravir. Nah, sementara banyak juga dari mereka yang ragu karena obat ini kan tergolong obat keras. Apakah tetap baik untuk dikonsumsi pada saat mengalami cuma gejala ringan, ataukah sebaiknya monitor saja dan memperbanyak makanan bergizi untuk recovery, atau bagaimana Pak Menkes? Kita dalam menyusun paket obat ini, Bu, kita berdiskusi dengan organisasi profesi dokter-dokter. Jadi ada organisasi profesi ahli penyakit dalam, ada organisasi profesi ahli penyakit paru, dan 5 organisasi profesi lainnya.
itu cukup isolasi di rumah sendiri, minum vitamin C, vitamin D, olahraga yang baik itu cukup karena mereka umumnya 100% sembuh sendiri, Bu. Nah, sedang yang dengan ada gejala itu batuk kering atau pilek atau kemudian ada demam, selama saturasinya di atas 95%, Bu, itu mereka bisa isolasi di rumah tapi diberikan obat masuk kategori antivirus. Jadi untuk melawan virusnya. Dan obat yang direkomendasikan oleh organisasi profesi adalah yang untuk dikonsumsi di rumah ya, adalah Favipiravir, dulu terkenal namanya Avigan, dan Molnupiravir. Ini yang bikinan dari Merck. Ya. Sedangkan kalau yang masuk rumah sakit ada yang diinjeksi namanya Remdesivir. Jadi semua yang belakangnya vir ini, Bu, masuk kategori yang sama, yaitu obat antivirus. Namun tidak terlalu keras, jadi tetap walaupun gejala ringan boleh pakai gitu Pak Menkes. Itu dokter-dokternya bilang sudah boleh, Bu. Saya karena bukan dokter, saya ikut para ahlinya, Bu. Oke, Bapak lebih kepada teknik manajemen dari Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi vaksin dan untuk pandemi COVID-19 ini. Pak Menkes, persoalan yang banyak ramai kemarin di media sosial dan media mainstream adalah permainan mafia di dalam hal tes PCR, dan juga ya di mana ada beberapa di medsos juga kita melihat hasilnya dites, belum juga dites, baru mau udah keluar hasilnya. Kemudian ada yang hasilnya hari ini positif, dites lagi di tempat lain negatif. Nah, adakah tindakan konkret dari pemerintah yang bisa untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Karena tes COVID ini kan menjadi syarat aktivitas publik. Berarti sangat penting. Selain itu juga kalau salah kan bisa menulari yang lain, sangat berbahaya gitu. Jadi dari dua sisi ini semestinya kan tidak boleh ada terjadi error, Pak. Karena dua-duanya sangat vital. Jadi satu ya, vital dan fatal. Fatal bisa menginfeksi yang lain. Yang kedua ya vital karena ini dipakai untuk persyaratan dalam hal transportasi publik, misalnya kegiatan publik misalnya. Jadi bagaimana pendapat Pak Menkes ini? Jadi memang Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan BNPB kita melakukan kerjasama untuk mengelola karantina. Kementerian Kesehatan dengan membuat kebijakan-kebijakannya, tapi karena kita memang tidak memiliki kaki-kaki di lapangan, pelaksanaannya nanti kita kerjasamakan dengan BNPB. Nah, kami menyadari, Bu, bahwa ramai sekali isu ini masuk. Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan untuk segera ditangani. Dari sisi kami, Bu, sudah ada 2 kebijakan yang kita keluarkan merespons terhadap keresahan masyarakat ini. Kebijakan yang pertama adalah kita membolehkan tes PCR banding sejak awal. Jadi kalau ada orang dites, kemudian dia hasilnya positif, dia merasa tidak yakin bahwa dia positif, boleh nggak dia tes banding? Boleh. Tapi kita jaga labnya nggak bisa sembarang lab. Jadi ada list dari lab yang dia bisa pilih, yang memang kita tahu kualitasnya baik dan dia harus bayar biaya sendiri. Kedua, dia harus tesnya di 2 lab sekaligus. Jadi supaya tidak ada kerancuan. Kalau yang pertama positif, kemudian 2 lab yang dia pilih hasilnya negatif, ya artinya negatif. Kalau lab yang pertama positif pada saat datang, dia pilih 2 lab dari list lab yang ada, 1 negatif, 1 positif, artinya positif 2, negatifnya 1 kan? Ya otomatis dia kita kategorikan positif. Sedangkan kalau lab yang pertama dia mendarat positif, dia pilih lagi 2 swab pembanding, hasilnya 2-duanya positif, ya otomatis sudah jelas dia positif. Itu kebijakan pertama, Bu. Kebijakan yang kedua, kita juga melakukan validasi. Jadi semua tes positif untuk yang datang ke karantina yang dilakukan oleh lab di bandara, itu kita lakukan validasi. Apakah benar itu positif atau tidak. Dan itu sudah berjalan sekitar 2 minggu, 3 minggu ini. Jadi kalau negatif tidak ada tes ulang, tapi kalau tesnya positif ada verifikasi ulang tes. Ah, ini saya mungkin koreksi, Bu. Jadi ada 2 hal yang berbeda, kebijakan berbeda yang kita lakukan. Yang pertama kebijakan untuk
orangnya, untuk yang datang, untuk pasiennya. Jadi dia kalau datang dites positif, dia boleh melakukan tes pembanding di 2 lab yang sudah kita tunjuk, karena lab-lab ini lab yang kredibel dengan biaya sendiri. Tetapi untuk pelaksananya, lab yang melaksanakan tesnya, kita juga bikin kebijakan bahwa semua hasil yang positif kita validasi di Kementerian Kesehatan. Kalau ternyata banyak yang negatif, nah lab itu kita tegur dan lab itu bisa juga nanti kita tutup. Oke. Pak Menkes, ini juga kan kalau dari lihat begini berarti ada kecenderungan atau ada juga kita melihat bahwa memang tidak semua tes PCR ini sempurna. Dan dengan anjuran tes 2 kali, ya itu memang beberapa tes PCR mesti kita verifikasi kembali. Nah berarti boleh dong kalau masyarakat meminta keringanan harga karena tidak sempurna tadi kan Bapak? Atau mungkin digratiskan? Setahu saya kalau tes yang pertamanya itu gratis. Setahu saya ya, tapi nanti bisa dikonfirm ke BNPB. Tapi kalau yang bersangkutan misalnya ngotot gitu ya istilahnya, pengen dia nggak percaya, dia ada pembanding, ya otomatis saya rasa wajar kalau dia yang bayar. Oke. Kemudian dari hal lain Pak, tuntutan masyarakat ini tentang biaya karantina, kemudian kan ada juga bahasa, oh ya karena sering melakukan perjalanan luar negeri, itu atas kepentingan apa? Sebab katanya kalau orang kepentingannya liburan sudah pasti mampu bayar karantina dan lain-lain. Tapi kan relativitas harga atau kemampuan, kapabilitas masyarakat dalam liburan dan membayar karantina kan beda-beda Pak. Ada masyarakat yang mampu bayar liburan $50.000, karantina 20 juta, small money. Tapi kalau yang misalnya dia liburan sekedar untuk ke Singapura atau kemana 2-3 hari, lalu pulang harus kena 10 juta paling murah kan Mbak. Nah ini itu bagaimana gitu loh pendapat pemerintah dan mengantisipasi ini, karena saya pikir kita juga harus ada sedikit rasa pemberian rasa keadilan bagi masyarakat. Memang mungkin akan lebih tepat nanti kalau perlu informasi tambahan bisa dijawab oleh atau ditanyakan ke teman-teman di BNPB ya Bu ya. Tapi saya bisa sampaikan begini karena saya ikut beberapa kali juga meetingnya. Untuk orang-orang yang kembali dari wisata, jadi artinya mereka memang punya uang untuk berwisata dengan kapasitas yang berbeda-beda. Setahu saya oleh BNPB sudah diberikan alternatif hotel wisatanya Bu, hotel karantinanya. Ada yang bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2. Seingat saya begitu tuh. Jadi dengan range harga masing-masing. Tapi untuk orang-orang yang datang ke Indonesia bukan karena wisata, contohnya dia adalah mahasiswa yang kembali karena dapat beasiswa. Contoh yang lain, dia adalah pekerja migran Indonesia yang kemudian balik ke Indonesia. Itu oleh BNPB disiapkan karantina gratis di Wisma Atlet Bu. Wisma Atlet. Okay. Jadi BNPB sudah menyiapkan, walaupun saya mohon maaf mungkin lebih tepat ditanyakan ke BNPB. Untuk yang bukan tujuannya wisata sudah disiapkan di Wisma Atlet dengan gratis beban pemerintah. Tapi yang tujuan wisata sudah disiapkan alternatif hotel karantina mulai dari bintang 2 sampai bintang 5, tergantung nanti wisatawannya bisa memilih yang sesuai dengan selera mereka. Nah sekarang karantinanya gimana? Ada yang bilang Singapura boleh di rumah. Aku kalau menjadi Menteri Kesehatan Singapura nggak apa-apa juga sih Bu. Tapi density-nya mereka tinggi loh Pak, lebih berbahaya kalau ada penularan Pak. Pak Menkes, saya tahu tadi tentang karantina Bapak bicara itu lebih banyak tupoksinya BNPB. Namun tentunya BNPB kan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Nah kita tahu karantina di Indonesia ini berubah-ubah seperti flip-flop gitu cepat sekali Pak. Nah jadi akhirnya banyak WNI ataupun WNA yang mau datang ke Indonesia juga menjadi bingung. Kenapa hal begini ini sering sekali berubah? Saya tahu negara lain juga ada perubahan-perubahan. Yang saya takutkan ini kan public policy. Kalau public policy kesannya
tidak accountable. Saya takut masyarakat tidak percaya, nanti mereka malah tidak mau dengar gitu kan Pak Menkes. Kira-kira seperti itu. Pendapat Pak Menkes bagaimana Pak? Jadi memang kita sudah 2 kali merubah syarat karantina, Bu. Tadinya 10 hari, kemudian turun ke 7, kemudian turun ke 5. Memang diskusi publiknya sempat 3 hari Pak waktu itu, waktu bulan November ya. Oh itu November, sebelum ya, Omikron Bu. Tapi sesudah Oh, ya, Omikron, oke. memang sudah Ya. Omikron datang, kita mulai dari 10, kita kan tanggal 16 Desember kalau nggak salah Omikron tuh. Kita turun ke 7, kita turun ke 5. Dalam waktu sekarang berapa? 16 Desember sampai sekarang ya, dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kalau ditanya kenapa berubah, memang benar berubah. Apakah cepat? Saya akui memang cepat, dalam 2 bulan rubah 3 hari. Kenapa? Kalau ditanya, karena memang di awal kita nggak tahu Bu. Jadi waktu pertama kali keluar tuh 16 Desember, saya masuk di sana, kita nggak tahu nih masa inkubasi itu yang sangat menentukan karantina ini berapa. Jadi akibatnya kita lihat, misalnya Israel itu tutup 100%, saya ingat sekali itu. Nggak boleh ada orang datang. Jepang tutup 100%. Singapura 14 hari misalnya, ada yang 14 hari. Kita bingung kan, kita ambilnya berapa? Kita lihat yang paling banyak 7 hari. Sehingga waktu itu waktu paling banyak waktu itu 10 hari. Sehingga kita ambil 10 hari, Bu. Apakah dasar ilmiah cukup? Tidak. Karena memang belum ada di seluruh dunia informasi mengenai inkubasi waktu akhir Desember itu. Jadi kita ambil rata-rata negara itu seperti apa sih? 10 hari. Nah di tengah jalan Bu, itu kemudian mulai ditemui masa inkubasinya itu 5 hari. Kita lihat, kalau 5 hari nggak perlu 10 hari. Beberapa negara mulai menurunkan. Ada yang langsung berani ke 5 ya. Ada yang tidak menurunkan, ada yang menurunkan ke tengah gitu, 7 hari. Nah kita ambil yang tengah saja. Karena masa inkubasinya yang kita lihat sementara waktu itu 5 hari. Jadi kita turunkan ke 7. Nah, begitu yang terakhir Bu, itu sudah makin pasti ketahuan di akhir Januari bahwa masa inkubasinya Omikron jadi 1 bulan tuh dari akhir Desember sampai akhir Januari, ketahuan masuk inkubasi Omikron tuh antara 3,5 sampai 4,2 hari. Jadi sebenarnya nggak perlu 5 hari, nggak perlu 7 hari lah. Kita kasih buffer sedikit karena takutnya kan 4, waktu itu angkanya agak berapa, 4,2 gitu hasil risetnya kan. Udah kita kasih buffer sedikit biar aman, sehingga kita turunkan akhirnya ke 5 hari. Jadi kalau ditanya perubahan itu terjadi kenapa? Perubahan itu terjadi memang waktu itu kita banyak belum tahu juga di awal Desember. Angka yang kita ambil kenapa 10 bukan 14, bukannya 0? Karena waktu itu kira-kira kita ambil negara yang paling banyak, ambilnya berapa? Negara-negara itu barat ya. Kita lihat harusnya mereka kan lebih baik gitu database dan penelitiannya karena mereka kena duluan. Itu sebabnya mulainya 10. Kemudian sesudah kita tahu 5, kita turun ke 7 supaya ada buffernya gitu. Begitu kita udah tahu ini antara 3 sampai 4 hari, kemudian kita turunkan ke 5. Jadi demikian Bu sejarahnya di dalam diskusinya seperti itu. Nah, tadi kan Bapak berdasarkan pengalaman, penelitian dan juga observasi. Turun dari 10, 7, 5. Nah, kita semua mendengar bahwa hasil observasi daripada para yang terinfeksi oleh Omikron ini, satu, banyak yang tanpa gejala. Yang kedua, Omikron ini juga tidak harmful kepada orang-orang yang sudah vaksin atau untuk yang booster bahkan tidak terlalu terasakan, almost no symptoms. Nah, apakah ada rencana pemerintah melihat perilaku dari Omikron ini yang tidak harmful untuk mungkin menurunkan atau membuat misalnya untuk WNI boleh karantina di rumah sendiri gitu Pak, dengan mencatat chipnya seperti di Singapura kan diikuti tuh Pak handphonenya. Mereka membebaskan tapi make sure kalau pada saat karantina itu dulu waktu masih karantina, sekarang mereka sudah bebas karantina. Hanya menunggu tes PCR kedua pada saat kita datang. Yang mana itu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 jam. Kalau sudah negatif, mereka sudah boleh berkeliaran. Apakah tidak kita mengobservasi juga ke arah sana? Karena saya lihat juga
5 hari, 7 hari juga pelanggaran diam-diam banyak gitu Pak Menkes. Apakah tidak sebaiknya segera dievaluasi kembali gitu, karena kembali tadi Pak Menkes bicara, kita melihat daripada hasil beberapa kejadian di negara lain, juga mungkin observasi di negara kita sendiri gitu Pak Menkes. Memang Bu, kalau saya lihat di satu sisi kita sebagai Kementerian Kesehatan kan mendengar banyak masukan. Di satu sisi biasanya golongan menengah ke atas Bu, itu pengen kalau karantinanya kedorin aja, dihilangin aja deh, Denmark, Inggris sudah gitu. Tapi kalau saya ngomong dengan golongan misalnya pemimpin redaksi gitu ya, kemudian dokter-dokter itu on the other extreme, mereka marah-marah. Kenapa sih ini cepat-cepat diturunin gitu kan? Apa mau hanya buat memfasilitasi orang kaya saja, golongan menengah gitu kan? Jadinya perdebatan itu kita amati. Dan kalau saya menjelaskan baik yang ingin karantinanya dihilangkan, yang umumnya golongan menengah ke atas, atau yang ingin misalnya justru diperketat, ini biasanya para profesional kedokteran atau tenaga medis atau juga yang keluarga yang sudah pernah terkena dan wafat. Itu saya bilangnya begini, udah daripada kita debat berbasisnya perasaan atau emosi, lebih baik kita debatnya kembali ke sains, ke angka-angka nyatanya seperti apa. Kalau kita karantina itu perlu untuk memastikan bahwa selama masa inkubasi, di mana belum ada gejala dan belum bisa dites juga positif, yang bersangkutan itu kita bisa pastikan tidak jalan-jalan kemana-mana sehingga menularkan. Karena itu bahaya kan. Nah, masa inkubasinya kan kita udah tahu 3-4 hari. Jadi memang gimana caranya kita bisa memastikan sampai kita tahu benar bahwa dia tidak kena atau bersih selama 3-4 hari, dia nggak kemana-mana. Itu semua datanya ada Bu. Jadi tidak akan sulit didebat lah. Karena angkanya ada penelitiannya. Dia at least dia 3-4 hari harus dikarantina. Nah, sekarang karantinanya gimana? Ada yang bilang Singapura boleh di rumah. Aku kalau jadi Menteri Kesehatan Singapura nggak apa-apa juga sih Bu. Karena emang Singapura kecil dan memang disiplinnya tinggi. Kalau memang... Tapi density-nya mereka tinggi loh Pak. Lebih berbahaya kalau ada penularan Pak. Dan awalnya mereka tuh sangat paranoid. Very strict. Dan sekarang mungkin mereka mempelajari daripada perilaku. Jadi istilahnya kelakuan Omikron ini nggak kenceng banget gitu dalam menginfeksi dan membuat sakit si penderita gitu Pak. Mungkin bisa diberikan ya itu tadi dikontrol bahwa mereka tuh karantina di rumah, chipnya kan mereka semua orang Indonesia yang travel ke luar negeri pasti punya handphone Pak. Kan itu mudah memonitor handphone itu Pak. Sebetulnya Menteri Menko Info bisa menjadi salah satu supporter dalam hal seperti ini. Kalau di Singapura itu kelihatan Pak semuanya Pak. Kalau saya Menteri Kesehatan Singapura, saya yakin saya berani juga sih Bu. Tapi begitu kita di Indonesia, kemarin saya baru datang dari Antikong gitu. Jadi lihat orang yang datang dari nyebrang dari Malaysia masuk ya. Pertama itu sangat banyak. Saya menyaksikan sendiri ini adalah buruh-buruh kelapa sawit kelas bawah. Nggak semua punya handphone dan aduh, kalau kita suruh di rumah, orang ini pasti keluyuran setiap hari belanja. Jadi memang kalau saya lihat jujur ya, negara-negara seperti Singapura, negara maju mungkin bisa. Tapi kalau negara kayak India, kayak kita, mungkin waduh, disiplin masyarakat kita belum sampai ke arah sana tuh Bu. Untuk suruh isolasi sendiri di rumah dia nurut gitu. Yang persoalan kadang-kadang ya itu tadi, kalau mau hidup jangan pergi ke luar negeri. Ya siapa juga mau mati kan Pak. Mungkin dengan travel area pengecualian ini kan kemarin saya juga membaca dengan adanya Mandalika yang balap sepeda motor ini ada travel bubble kan Pak Menkes. Nah, bagaimana pelaksanaan travel bubble itu sendiri? Apakah itu akan diperlebar nanti ke daerah wisata seperti Bali, di mana yang travel bubble untuk Mandalika ini karantinanya cuma 24 jam.
Kemudian komunikasi terakhir dengan Pak Hadi Cahyanto bagaimana, dan berkaitan dengan motor GP ini juga kembali travel bubble ini apakah mungkin bisa dilaksanakan juga di tempat-tempat wisata lainnya. Memang saya kebetulan kemarin baru telepon-teleponan juga sama beliau ini mengenai tes antigen dan PCR sama Pak Hadi ya sebagai teman lama. Nah, memang konsepnya karantina Bu adalah orang yang datang selama masa inkubasi kalau bisa jangan ketemu orang lain yang sehat yang bisa dia tularkan. Gitu. Konsep dasarnya substansinya itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa karantina harus sendiri? Nah saya jawab, balik ke substansinya, selama dia tidak berpotensi menularkan ke orang yang sehat, ya nggak apa-apa. Jadi contoh, saya datang dari Singapura berkeluarga berlima. Apakah saya harus ditaruh di satu kamar sendiri, istri sendiri, anak sendiri? Jawabannya tidak. Ya boleh satu kamar 5-5. Kenapa? Karena sejak sebelum datang pun mereka udah sama-sama. Yang penting mereka tidak menularkan ke orang lain, tidak ketemu orang lain. Jadi nomor satu, boleh sendiri atau banyakan? Oh boleh, sendiri pun boleh, banyakan juga boleh. Yang penting tidak menularkan ke orang lain yang sehat. Yang kedua, boleh nggak saya jalan-jalan, bergerak-bergerak? Balik lagi ke konsepnya, selama tidak menularkan ke orang sehat, boleh. Contoh, ada satu keluarga datang, ke berlima ke Jakarta, boleh nggak dia keluar? Boleh. Boleh dia bergerak? Boleh. Boleh nggak dia ke Bandung? Boleh. Tapi selama dia dari Jakarta ke Bandung, harus dipastikan dia nggak boleh ketemu orang lain. Karena kan intinya gitu, tidak boleh menularkan ke orang sehat. Nah gimana memastikan itu? Nah itu harus ada yang bertanggung jawab. Itu sebenarnya konsep bubble Bu. Jadi bubble itu karantina. Cuma karantina yang biasa itu sendirian, ini boleh banyakan. Karantina yang biasa itu diem di satu tempat, satu kamar, ini boleh bergerak. Yang penting ada yang tanggung jawab, dia nggak ketemu orang lain. Jadi sebenarnya yang paling bagus, yang Mandalika sih itu mungkin udah kelima ke-6 Bu. Kita coba bubble di Papua, PON, kita yang paling bagus itu waktu IBF tuh, badminton Bu. Di Bali. Itu orang datang pesawat, dari pesawat langsung dibawa ke Bali, orangnya sama, di Bali masukin hotel, orangnya sama, hotel naik bus, orangnya sama, naik bus dia pertandingan. Nah selama memenuhi prinsip tadi Bu, bahwa dia tidak menularkan orang sehat lainnya, dia boleh sendiri atau banyakan, diam atau bergerak, itu namanya bubble. Jadi selama dalam koridor pengamanan di mana tidak akan spread ke outsider ya Bapak. Ini ada 3 pertanyaan terakhir biar Bapak jawab sekaligus saja Pak. Yang pertama, pihak swasta itu ada sempat berinisiatif membantu penanganan COVID-19 dengan membangun rumah sakit. Bagaimana perkembangan bantuan pihak swasta tersebut? Yang kedua, PPKM level 3 kembali ditetapkan imbas tracing yang rendah. Dan kenapa PTM ini masih terus dilaksanakan Pak? Ini juga banyak yang bertanya, tadi ada titipan, tolong ditanyakan Bu katanya. Kemudian WHO mengumumkan varian baru, ya ini son of Omicron. Apalagi kata masyarakat ini Pak Menkes, bagaimana gitu loh. Nanti ada grandson-nya lagi nanti. Jadi saya jawab yang terakhir Bu. Jadi itu yang namanya subvarian baru Bu, itu sekarang mungkin udah ada 10.000 lebih. Cuman WHO tuh mengkategorisasikan dari varian-varian yang ribuan banyaknya ini, yang paling bawah tuh namanya varian under monitoring. Dia liatin, ada nggak yang ini berpotensi bahaya. Di atasnya lagi level kedua varian of interest. Nah ini punya potensi bahaya nih, tapi kita mau teliti lebih lanjut deh. Yang ketiga namanya varian of concern, gitu. Nah ini yang benar-benar berbahaya. Sekarang ada 5 alpha, beta, delta, gamma, omikron di sini Bu ya. Nah yang 10.000 ini banyak Bu, banyak sekali Bu, keluar terus tiap hari. Tapi masyarakat nggak usah panik. Ini karena sosial media setiap kali ada yang keluar orang nulis, keluar orang di Twitter. Itu mungkin seminggu sekali atau kurang seminggu sekali keluar terus yang baru. Tapi yang penting kita lihat, dia masuk varian of concern-nya WHO enggak? Kalau enggak,
Artinya ya kita lihat aja, nggak usah panik. Karena WHO kan memonitor itu setiap hari. Lewat saja gitu ya. Iya, Pak, lewat ya? itu. Kalau nggak nanti beban kita akan stres, Bu. Mendingan kita mancing atau makan ikan gitu. Iya, Lebih betul, enak Pak. daripada itu, Bu. Kalau nggak pusing gitu. Betul Pak. Tadi tentang rumah sakit swasta itu loh Pak, bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka masih terus berkontribusi? Kalau rumah sakit swasta boleh, Bu, mereka tetap melayani COVID boleh. Jadi saya nggak lihat ada masalah, tetap boleh melayani COVID. Oke. Kemarin kita Nah, bayar PPKM 60 level triliun 3. kan, tahun lalu buat rumah sakit swasta klaimnya. Nggak ada ya Bapak, terus masih mereka boleh jalan Karena ya, boleh Pak, ya? jalan. Yang kedua tadi saya belum jawab, Bu. Yang kedua mengenai apa? Rumah sakit swasta. PPKM level 3, tapi PTM tetap masih jalan, tidak diberhentikan. Jadi ada kontradiksi yang membuat ini benernya gimana sih pemerintah? Katanya tinggi, tapi kenapa PTM tetap dipaksa? Karena banyak orang tua tuh kayak nggak ikhlas gitu Iya, loh Pak melepas Bu. anaknya. Waktu bikin PTM kan sama Pak Nadiem saya, Bu. Itu udah ada aturannya. Kalau level 1, 2 apa? Level 3 apa? Level 4 apa? Jadi peraturan SKB 4 Menteri itu udah lengkap. Jadi kalau level 4 emang mesti tutup, Bu. Kalau level 3 50%. Dan ada aturan lagi, Bu. Sekolah harus melakukan random test, istilahnya active case finding. Dia mesti tes tuh. Setiap minggu ada jatahnya 10%. Kalau ternyata positivity rate-nya di bawah 1, jadi tenang aja gitu ya. Normal sekali itu. Seperti kita bulan November, Desember, itu yang kena aja yang diisolasi. Kalau positivity rate-nya 1 sampai 5, Bu, itu satu kelas ditutup 2 minggu supaya dibersihin. Kalau di atas 5, satu sekolah mesti pray dulu 2 minggu. Nah, sekarang kenyataannya, Bu, memang saya mengerti anak-anak ini adalah very dear to our heart. Cuma balik lagi, kita kan bikin kebijakan nggak bisa pakai emosi, mesti pakai data. Waktu kemarin agak rame yang bikin kita susah adalah positivity rate-nya 3. Ya, tutupnya kan satu sekolah. Kalau kita suruh tutup sebulan, Bu, nah itu yang masjid positivity rate-nya 15, kan secara logis susah dong kita jawab. Atau mall yang 15 gitu kan. Mall tuh lebih tinggi dari sekolah, Bu. Jadi kalau sekolah kemudian kita tutup sebulan, karena emotionally close to my heart, saya sebagai Menteri Kesehatan akan susah kalau nggak nutup mall 1 bulan gitu. Karena dia positivity rate-nya lebih tinggi dari sekolah. Jadi data-data itu sebenarnya transparan, ada bisa dilihat. Cuma kan kalau kita tutup sekolah, nggak apa-apa. Kalau kita tutup mall, ibunya nanti marah-marah karena anaknya nggak bisa dibawa ke mall. Padahal lebih tinggi penularannya dibandingkan sekolah. Nah, saya rasa dengan kita lebih terbiasa berdialog seperti ini, Bu, kita nunjukin datanya, nanti kemudian kita akan lebih nyaman. Karena positivity rate di sekolah, data kita, itu lebih rendah dari di mall, lebih rendah dari di kantor, Bu. Kantor tinggi sekarang, Bu. Dan lebih rendah dari klaster rumah tangga. Paling tinggi, Bu, sekarang penularan terjadi di rumah tangga. Ya, kita kalau lockdown Ya memang rumah tangga, Pak, kalau Bapak tadi benar dengan dialog seperti ini menjelaskan ke masyarakat, masyarakat juga akan merasa tenang. Saya aja senang mendengarnya Pak Menkes, cuma kadang-kadang yang memberikan press conference policy publik ini kadang-kadang cuma ya yang lansia di rumah 1 bulan jangan kemana-mana. Jadi kan dibalesnya kalau gitu yang di luar anak-anak di bawah 60 yang muda tidak usah pulang ke rumah katanya begitu kan Pak. Dan hal-hal lain. So it's a good education, a good explanation, dialogue itu hal yang saya pikir sangat urgen untuk membuat policy publik itu accountable dan dipercaya oleh masyarakat. Kalau masyarakat percaya, mereka nggak usah istilahnya kalau bahasa Sunda diuprak-uprak atau diancam-ancam gitu kan Pak. Mereka akan oke. Bu, saya boleh yang terakhir nih, terakhir aku titip pesan boleh ya Bu ya ke teman-teman media, kan Ibu followernya banyak. Kita tuh udah sampai di masa dimana kita tahu sekali perilaku penyakit ini seperti apa. Kalau saya ditanya gini, Bu, sekarang kan lagi musim hujan nih, Jakarta hujan terus. Sedang banyak yang kena flu. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita jangan hujan-hujanan gitu kan. Kita kalau keluar ya pakai payung, pakai jaket hujan minimal. Tapi apakah kemudian gara-gara sekarang musim hujan dan musim flu,
kita berhenti bekerja dan berhenti belanja? Enggak juga. Yang penting kita lebih hati-hati. Protokol kesehatan bahasa saya, atau ya perilaku rakyat juga mesti hati-hati. Contoh yang kedua, sekarang lagi musim demam berdarah Bu di Jakarta. Aku nggak tahu di Cilacap ada demam berdarah apa nggak. Di kita banyak yang kena demam berdarah. Kalau udah tahu musim demam berdarah di sini, ya rumahnya disemprot. Kalau udah sore-sore ya ditutup. Jangan keluyuran sore-sore di kebun yang banyak nyamuknya gitu ya. Kalau ada air tergenang dibersihin. Itu adalah perilaku Bapak, kalau himbauan seperti ini nih enak Pak dengernya. Tapi kalau himbauannya kalau tidak mau mati jangan keluar negeri, itu kan dengernya aja dulu. Jadi maksudnya masa tapi kita rakyat itu dibilang kan kalau mau hidup jangan keluar negeri katanya. Tapi siapa juga mau mati Pak? Demam berdarah kan itu tidak loh. membuat kita harus berhenti sekolah kan Bu, gitu kan? Tetap aja sekolah tapi hati-hati gitu ya. Nah ini sama dengan COVID Bu yang sekarang Omikron. Ya kita nggak usah panik-panik, kita udah tahu kok cegah Omikron ya pakai masker. Ibu tuh hati-hati tuh maskernya Bu, jangan deket-deket sama yang lain-lain tuh. Ya nanti kasihan. Ya Ibu kita kan biasanya rombongan segitu-gitu aja Pak. Jadi kayak usia yang harus dilindungi seumur-umur gitu, kan? COVID ya Pak. Jadi tetap pakai masker, rajin cuci tangan, vaksinnya banyak. Tuh. Apakah berhenti kerja, berhenti sekolah, berhenti mesti di kamar terus? Ya enggak. Itu boleh kok jalan. Tapi yang penting hidupnya jaga diri dengan baik, prokesnya dijaga. Itu Bu pesan saya. Mudah-mudahan saya sih lihat cepat sembuh dengar begini berdialog dengan Bapak adem Pak. Nah mungkin pemerintah harus bikin PR, public relation courses untuk pejabat publik Pak. Jadi biar kita dengernya juga enak. Kalau rakyat denger enak suaranya, enak kata-katanya, mereka juga relief kok Pak. Yang persoalan kadang-kadang ya itu tadi, kalau mau hidup jangan pergi ke luar negeri. Ya siapa juga mau mati kan Pak. Ya hal seperti itu. Pak Menkes sering-sering dong dengan Susi C. Ombak ngobrol begini supaya, atau kapan-kapan nanti di podcastnya di Metro TV sama-sama kita bicara Pak, lebih enak dengar masyarakatnya, dengernya lebih jelas gitu Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Nah kawan Susi, demikian perbincangan kita dengan Bapak Menkes Budi Sadikin. Luar biasa bikin Metro TV